Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yastasibu. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ati hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur atas segala anugerah yang diberikan Allah kepada kita, khususnya anugerah iman Islam yang tertancap di dalam hati kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita hanturkan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagi keluarga serta para sahabat yang telah kompak dalam memperjuangkan agama ini. Selain itu, tidak bosan-bosannya Khatib mengingatkan agar kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Hal ini penting dilakukan mengingat anugerah Allah yang sangat melimpah, sehingga sebagai bentuk berterima kasih kita diwujudkan dengan menambah kualitas ketakwaan terhadapnya. Kualitas takwa di sini tidak mesti diimplementasikan dengan menambah jumlah ibadah seperti sholat, puasa, sedekah, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Bahkan lebih prinsip dari itu, kualitas takwa di sini bermakna bagaimana menjadi aktivitas sehari-hari sebagai nilai ibadah yang murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara historis, berdasarkan pendapat yang paling populer, penetapan kalender Islam merupakan kebijakan Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab dengan hitungan awalnya dimulai sejak hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Oleh karenanya dinamai dengan kalender atau tahun Hijriah. Adapun jumlah bulannya kebetulan sama dengan tahun Masehi, yaitu 12 bulan. Dan ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Quran surah Al-Taubah ayat 36. Ibnu Asyur di dalam kitab tafsirnya Al-Tahrir wal Tanwir juz 10 halaman 180-181 mengatakan bahwa maksud kata syuhur di sini adalah bulan-bulan komariah, yaitu hitungan waktu berdasarkan peredaran bulan, bukan matahari. Bulan komariah ini menjadi lebih dulu ketenarannya dalam penetapan waktu karena dinilai memudahkan untuk menentukan waktu-waktu kejadian dan momen sejarah masa lalu. Perbuatan baik perlu direnungkan juga demi memastikan kalau perbuatan tersebut tidak ada unsur lain yang dapat mencederainya. Dengan kata lain, ibadah yang kita lakukan, ibadah individual maupun sosial, ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan lain yang terselip dalam setiap perbuatan baik yang sudah dilakukan selama 1 tahun kemarin.
Selain itu, perbuatan baik juga perlu dimuhasabah agar pada masa yang akan datang dapat dikembangkan lebih baik lagi. Sebab jika monoton begitu saja, maka ibadah kita akan stagnan. Artinya, ibadah kita tidak bertambah dalam kualitas maupun kuantitas. Pada Nabi pernah mengatakan melalui sabdanya yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi di dalam kitab sunannya. Anna rajulu qala ya Rasulullah ayyun nasi khairun qala man tala umuruhu wa hasuna amaluhu qala fa ayyun nasi syarrun qala man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya, sesungguhnya ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Nabi menjawab, orang yang panjang usianya dan bagus perbuatannya. Dia bertanya lagi, kemudian siapakah manusia paling buruk? Nabi menjawab, orang yang panjang usianya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Syekh Al-Mubarakfuri saat mensyahari hadis ini mengutip perkataan Al-Tibi mengatakan bahwa seluruh waktu dan masa mirip seperti modal bagi seorang pedagang yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Semakin besar modalnya, maka keuntungan juga semakin besar. Begitu pula dengan orang yang memanfaatkan usianya dengan memperbanyak amal kebaikan, maka telah beruntung dan berhasil. Dan barang siapa yang menyia-nyiakan modalnya, maka tidak akan beruntung bahkan mengalami kerugian yang nyata. Mengapa demikian? Karena kita dianugerahi panjang usia, dikaruniai kesempatan melanjutkan kehidupan, serta diberi waktu yang misteri batasnya. Namun malah tidak memanfaatkan seoptimal mungkin dan meningkatkan kualitas ketakwaan. Kita merasa cukup dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sehingga merasa kita perlu lagi menaikkan levelnya. Disinilah letak kerugian kita. Seyogyanya kita tidak boleh merasa puas dan cukup atas perbuatan-perbuatan yang baik sudah kita lakukan. Kita perlu selalu meningkatkan sebagai bentuk syukur atas kesempatan waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk menambah nilai ibadah. Sebab itulah yang akan menjadi penilaian Allah untuk memberikan rahmatnya kelak di akhirat. Semakin berkualitas kebaikannya, semakin besar peluang mendapat rahmatnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja perbuatan baik, perbuatan buruk tidak kalah penting untuk dievaluasi. Dalam setahun terakhir ini, misalnya kita seyogyanya merenungkan perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Perbuatan buruk di sini entah kepada Allah, artinya melanggar ketentuannya, maupun kepada sesama makhluk, artinya melanggar hak-hak mereka. Sebagaimana diketahui bahwa kita selaku manusia tidak luput dari salah dan dosa, artinya kita tidak akan bisa menghindari dari kedua perbuatan tersebut. Namun yang bisa kita lakukan adalah niat untuk melakukan kedua perbuatan tercela tersebut. Niat seperti inilah yang akan membuat kita mudah sadar sehingga mudah juga untuk mendapatkan hidayah berupa taubat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Kullu bani Adama khata'un wa khairul khata'ina taubah. Artinya, semua Bani Adam pasti melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang berbuat salah adalah segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Melalui hadis ini, Nabi hendak menegaskan fitnah manusia bahwa mereka pasti melakukan kesalahan. Hanya saja kesalahan ini akan diampuni bila melakukan taubat atau minimal melampaui ampunan. Dengan demikian, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, melalui momen pergantian tahun Islam ini, kita sambut dengan penuh syukur atas kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, sekaligus meningkatkan kualitas ibadah-ibadah yang telah dilakukan selama ini.
Begitu juga alangkah baiknya kita menjadikan momen ini sebagai ajang untuk berlomba-lomba dalam bertekad menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Baik dalam ibadah individu maupun ibadah dalam sosial. Sebab bila timpang antara keduanya maka pada sejatinya belum menjadi pribadi yang baik dan yang utuh. Semoga dengan melalui muhasabah pada akhir tahun ini dapat menjadi perantaran kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah untuk memperbaiki dan meningkatkan ibadah-ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qulu qawlan hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Irghamala min jahad tabihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqun naral rawalahum bisyikki tamrin. Innallaha amarukum bi amri bada fihi binafsi wa tanna bi malaikatihil musabbiha bihati biqadsi wa ayyahal mu'minuna min jinnihi wa insih. فقال قولا كريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صحائهم صلاحنا وصلاح المسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان. اللهم ارفعنا البلاء والوباء والجلائز والمهان وسوء الفتنة والحياء ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.